Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen penguji, serta Bapak Boyke Rudi Purnomo selaku dosen pembimbing tesis. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Nikmatul Ma'rifah, mahasiswa MMUGM Kampus Jakarta, konsentrasi entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Perancangan Model Bisnis Batik Tulis Rumah Batik Tulis Lukulo dengan Pendekatan Kewirausahaan Sosial. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan 5 hal. Yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, strategi dan rencana aksi. Latar belakang lingkungan eksternal pada penelitian kali ini yaitu adanya peluang usaha batik di Indonesia yang dapat dilihat dari peluang nilai sejarah, pengakuan dunia, kebijakan pemerintah, dan peluang ekonomi. Selain itu, persebaran usaha batik di Indonesia juga menjadi peluang tersendiri. Pada tahun 2019, nilai produksi batik di Indonesia tercatat sebesar 4 triliun rupiah dan menyerap tenaga kerja sebesar 37.000 orang. Saat ini, persebaran batik paling besar di Pulau Jawa yaitu 87%, dengan daerah penghasil batik terbesar kedua yaitu Jawa Tengah. Kebumen, sebagai salah satu penghasil batik di Jawa Tengah, memiliki potensi pengembangan batik di Indonesia. Meskipun batik Kebumen belum dikenal secara luas seperti batik Solo, Yogyakarta, Pekalongan, dan Cirebon, namun keberadaan industri batik di Kebumen sudah berlangsung sejak awal abad ke-19 dan memiliki ciri khas dibandingkan dengan batik dari daerah lain. Sentra batik di Kebumen tersebar di 6 desa. 3 desa telah ditetapkan sebagai kawasan kampung batik, yaitu Desa Gemak Sekti, Jemur Kebumen, dan juga Jemur Pejaguan. Desa Jemur Pejaguan adalah penghasil batik tulis terbesar di Kabupaten Kebumen, dengan jumlah pembatik sebanyak 79 pembatik dengan nilai produksi rata-rata 600 juta per tahun. Oleh karena itu, Desa Jemur Pejaguan memiliki potensi pengembangan usaha yang melatar belakangi penelitian ini untuk mendirikan sebuah usaha rumah batik tulis, rumah batik Lukulo. Meskipun demikian, saat ini masih terdapat permasalahan dan tantangan yang dihadapi, yaitu pertumbuhan sentra industri batik di Desa Jemur Pejaguan termasuk yang paling lambat di kawasan Kampung Batik Kebumen. Akar permasalahannya belum diketahui hingga saat ini karena masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis akar masalah yang dihadapi pembatik tulis Desa Jemur, selanjutnya melakukan perancangan model bisnis rumah batik Lukulo dengan pendekatan kewirausahaan sosial. Lingkungan internal rumah batik Lukulo akan didukung oleh sumber daya manusia yang berasal dari pembatik tulis di Desa Jemur dan menghasilkan produk batik tulis klasik khas Kebumen. Bentuk kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh rumah batik Lukulo yaitu berupa pemberdayaan pembatik Desa Jemur Pejaguan sebagai mitra dan melakukan pemberdayaan berupa pelatihan dan bimbingan kewirausahaan. Faktor kompetitif yang dimiliki rumah batik Lukulo yaitu mitra pembatik yang sudah berpengalaman selama puluhan tahun dan menghasilkan produksi batik yang mengikuti selera konsumen dan akan memaksimalkan penggunaan media sosial. Pertanyaan penelitian dalam tesis ini yaitu, apa akar masalah yang dihadapi pembatik tulis dalam mengembangkan usaha batik tulis di Desa Jemur Pejaguan? Yang kedua, bagaimana rancangan model bisnis berbasis kewirausahaan sosial untuk rumah batik Lukulo berdasarkan hasil temuan akar masalah yang dihadapi pembatik tulis di Desa Jemur Pejaguan? Penelitian ini menggunakan 5 kerangka teori. Yang pertama adalah konsep kewirausahaan sosial, model bisnis dalam kewirausahaan sosial, batik, pemasaran warisan budaya, dan perdagangan elektronik. Kewirausahaan dalam penelitian ini yaitu organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi dan memiliki tujuan sosial.
Adanya kegiatan ekonomi inilah yang membedakan kewirausahaan sosial dengan gerakan sosial lainnya yang biasanya pendapatannya bersumber dari kegiatan donasi ataupun filantropi. Penelitian ini menggunakan model bisnis kanvas perusahaan sosial 14 blok bangunan dari Sparvero tahun 2019. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan level analisis organisasi dengan sumber dan metode pengumpulan data, yaitu data primer melalui observasi dan wawancara, data sekunder, database batik, dokumen kebijakan, dan kajian literatur. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, dan melakukan pendukung analisis data melalui analisis akar masalah, analisis model bisnis, dan juga menggunakan aplikasi NVivo 12. Pembahasan yang keempat yaitu strategi dan rencana. Strategi dan rencana akan membahas dua hal. Yang pertama adalah hasil analisis akar masalah yang menyajikan hasil analisis berdasarkan data hasil penelitian berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua adalah membahas model bisnis Rumah Batik Lukulo yang menyajikan hasil perancangan model bisnis Rumah Batik Lukulo dengan pendekatan kewirausahaan sosial berdasarkan hasil analisis akar masalah dan model bisnis Sparvero 2019. Hasil analisis akar masalah. Data hasil analisis mengidentifikasi 4 permasalahan yang dihadapi pembatik di Desa Jemur Bejaguan. Yang pertama adalah kewirausahaan, kedua produksi, ketiga penjualan, dan keempat akses lokasi. Detail akar masalah kewirausahaan dapat dilihat dalam diagram berikut. Penyebab utama permasalahan kewirausahaan yaitu adanya jiwa kewirausahaan, permodalan, dan pengusaha besar yang bersifat eksklusif. Adapun akar permasalahan dalam masalah kewirausahaan ini berasal dari budaya membatik kuli sudah berjalan turun-temurun, lingkungan sosial pembatik sebagian besar di lingkungan pembatik sudah nyaman dengan membatik tulis klasik, tidak memiliki dukungan finansial yang cukup. Sementara itu, kendala permodalan, akar masalah berasal dari selama ini pembatik tidak memiliki daya tawar dengan pengusaha. Sementara itu, pengusaha besar bersifat eksklusif, karena memang mereka membangun usaha batik sudah cukup lama, meminjam modal pada pihak ketiga, berjejaring, menjaga hubungan dengan konsumen, dan pasar yang disediakan oleh pemerintah sebagian besar diambil oleh mereka. Sementara itu, akar masalah produksi terdiri dari tidak adanya pelatihan desain, tidak ada pendampingan setelah pelatihan, kemudian referensi terhadap motif batik selain klasik masih kurang. Akar masalah pada penjualan terdiri dari selama ini pembatik mengandalkan pesanan rutin, bukan membatik milik sendiri, pengetahuan tentang pemasaran masih kurang, harga batik tulis tidak murah, dan peminat batik tulis masih terbatas. Akar masalah pada akses lokasi terdiri dari dua hal, yaitu kondisi geografis dan lokasi yang tidak strategis. Pembahasan strategi dan rencana yang kedua yaitu model bisnis Rumah Batik Lukulo. Menggunakan analisis kanvas model bisnis Sparvero yang terdiri dari 14 blok. Blok pertama, model bisnis Rumah Batik Lukulo akan memiliki penanggung jawab manajemen dan komite serta mitra yang terdiri dari ketua BUMDes, ketua kelompok batik Kenanga, ketua kelompok batik Mawar, dan juga kepala desa Jemur Bejaguan. Sumber daya utama Rumah Batik Lukulo tentu saja terdiri dari pembatik, desainer pembatik, desainer batik, motif batik, tenaga pemasaran, toko fisik, dan tenaga IT. Aktivitas kunci ada penjualan, pemasaran, pembatik melalui pelatihan, asistensi produksi, dan juga monitoring. Kemudian ada edukasi. Saluran perantara melalui e-commerce, toko fisik, media sosial, aplikasi pengirim pesan, melalui pameran, dan komunitas pencinta budaya. Rumah Batik Lukulo juga memiliki misi terdiri dari 6 hal. Salah satunya adalah mengenalkan batik tulis khas Kebumen dan juga mengenalkan Desa Jemur Bejaguan sebagai penghasil batik tulis terbesar di Kebumen.
Sementara itu, proposisi nilai sosial yang pertama dari konsumen batik itu sendiri memiliki produk batik tulis halus dengan inovasi pada motif dan warna, desain produk mengikuti selera pasar, variasi batik tulis cukup banyak, desain tidak pasaran, pesanan custom, tersedia katalog, kemudahan pemesanan, dan juga daya status atau rasa bangga. Kemudian dari pembatik itu sendiri, pemasaran lebih luas, tambahan penghasilan, dan peningkatan variasi motif dan warna. Ukuran dampak, objektif, dan ukuran output merupakan target yang akan dicapai oleh rumah batik tulis Lukuloh. Sementara itu, struktur biaya investasi awal dan operasional, biaya pengembangan pemasaran, dan pembatik untuk biaya pelatihan, asistensi produksi, bantuan modal, dan perlengkapan. Pendapatan akan terdiri dari komisi penjualan dan juga kegiatan pelatihan dan wisata edukasi membatik. Poin kelima, yaitu rencana aksi, kegiatan dan waktu pelaksanaan. Kegiatan dan waktu pelaksanaan pada perencanaan model bisnis Rumah Batik Lukuloh terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Tahap persiapan akan dilaksanakan sepanjang waktu, kemudian pelaksanaan, dan juga evaluasi. Persiapan terdiri dari perencanaan bisnis, pencarian mitra kunci, sosialisasi pembatik, penentuan pembatik, perekrutan karyawan, dan juga pembuatan website. Pelaksanaan, pelatihan membatik, peluncuran saluran penjualan dan juga promosi, dan juga evaluasi kinerja. Sementara itu, rencana aksi, poin kedua yaitu ukuran kinerja. Ukuran kinerja ini berfungsi untuk memproyeksikan, mengamati, dan mengontrol perkembangan setiap tahap kegiatan dalam mengeksekusi rancangan model bisnis Rumah Batik Lukuloh. Ukuran kinerja Rumah Batik Lukuloh terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.